Wa fil khabari, di dalam suatu hadis dikatakan al ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga. Kitabun natikun, pertama adalah kitab yang berucap, artinya Al-Quran. Wa sunnatun qaimatun, dan sunnah yang tegak. Wala adri, dan juga kata la adri, jadi aku tidak tahu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, hababana billah, dan juga rekan santri di mana saja berada. Ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Ya. Kali ini kita sudah masuk pada halaman 256 ya. Langsung saja, ila anqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa minha, dan diantaranya ya, diantara tanda-tanda ulama akhirat itu adalah alla yakuna musari'an ilal fatwa, bahwasanya tiadalah adanya dia itu orang yang tergesa-gesa atau orang yang terburu-buru ilal fatwa, kepada fatwa dalam artian gampang untuk berfatwa. Bal yakunu mutawaqqifan wa muhtarizan ma wajada ilal khalasi sabila, ya, akan tetapi seharusnya ya, adanya dia itu harus mutawaqqifan, harus tawakuf ya, berhenti, wa muhtarizan, dan menghindari ma wajada ilal khalasi sabila, ya, selama dia menemukan ilal khalasi, kepada berlepas ya, sabilan, suatu jalan ya, artinya dia harusnya menahan diri, dia harusnya itu tidak mau mengeluarkan fatwa selama masih ada jalan untuk terlepas daripada memberikan fatwa tersebut. Nah, fa in su'ila amma ya'lamuhu tahqiqan binassi kitabillahi au binassi hadisin ya. Fa in su'ila, apabila dia ditanya amma ya'lamuhu, ya, terkait apa yang dia ketahui ya, tahqiqan binassi kitabillahi, ya, secara pasti ya, karena adanya nas misalnya di kitab Allah Subhanahu wa taala, au binassi hadisin, ataukah karena ada nasnya di dalam hadis, au ijma'in, ataukah ijma', au kiasin jaliin, ataukah kias yang jali, yang nyata, afta, maka dia berfatwa ya, sepanjang dia tahu hukumnya, misalnya karena terdapat di dalam Al-Quran atau terdapat di dalam hadis, ijma' atau secara kias, maka pada saat itu silahkan dia berfatwa. Wa in su'ila amma yashukku fihi, dan apabila dia ditanya terkait apa yang dia ragukan fihi padanya, artinya dia ada syak, dia tidak tahu hukumnya, misalnya masalah yang ditanyakan itu, qala, maka dia harus mengatakan la adri, aku tidak tahu. Nah, wa in su'ila amma yadhunnuhu bi ijtihadin wa takhminin, nah, dan apabila dia ditanya terkait apa yang dia duga kuat, nah, artinya dia tidak syak, dia ada prasangka yang agak kuat ya, hampir mendekati keyakinan, bijtihadin, karena mungkin dia berijtihad, wa takhminin, ataukah karena penalaran dia, maka ihtato, dia harusnya berhati-hati, berihtiyat, wa dafa'an nafsihi, dan dia menolak dari dirinya ya fatwa tersebut, wa ahala ala ghairihi, dan dia palingkan ala ghairihi, kepada yang lainnya, in kana fi ghairihi gunyatun, apabila adanya pada selain daripada dia itu kecukupan ya. Jadi kalau dia misalnya bahasa lainnya itu ada bayangan terkait hukum yang dipermasalahkan oleh orang yang bertanya kepada dia, misalnya ya, mungkin karena dia berijtihad, hasil ijtihadnya, ataukah karena hasil penalarannya, sehingga dia ada gambaran bahwa hukumnya seperti ini. Nah, itu pun dia harus berhati-hati ya, kalau bisa dia serahkan permasalahan orang tersebut atau dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut kepada orang yang selain daripada dia ya, suruh orang yang bertanya itu kepada si fulan misalnya, in kana fi ghairihi gunyah, jika memang pada orang tersebut yang dia suruh untuk ke sana bertanya ya, itu sudah cukup, artinya di sana ada jawabannya. Tetapi kalau ternyata tidak misalnya, maka tidak masalah dia mengeluarkan fatwa pada saat itu. Nah, hadza huwal al-hazmu. Nah, ini merupakan satu sikap
al-hazmu yang paling ideal ya, artinya pendirian yang paling bagus. Li'anna taqalluda khataril ijtihadi azimun, karena sesungguhnya menangani ya bahaya daripada ijtihad itu sangat besar sekali. Ya, jadi yang bergelut langsung dalam masalah ijtihad, dalam masalah fatwa, itu bahayanya luar biasa sekali besarnya. Oleh karena itu maka sikap yang paling bagus yaitu ada 3 tingkatannya, ada 3 bentuk ya. Yang pertama, ketika dia tahu hukumnya ya, maka tidak masalah dia berfatwa, silahkan. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak tahu hukumnya, dalam hal ini adalah syak, dia ragu-ragu 50-50, maka yang seperti ini sepatutnya dia harus gentle mengatakan bahwa aku tidak tahu hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah ya dia agak ada gambaran terkait hukum tersebut melalui ijtihad dia, penalaran dia. Nah, yang seperti ini dia harus suruh orang tersebut untuk bertanya kepada yang selain daripada dia jika memang yang lain itu bisa menjawab. Nah, ini adalah salah satu sikap ya, sikap yang harus ada pada seorang ulama akhirat. Nah, alasan Al-Imam Al-Ghazali tadi karena sesungguhnya masalah ijtihad ini masalah bahayanya luar biasanya, tanggung jawabnya itu azimum, besar sekali. Oleh karena itu maka pendiriannya harusnya ya seperti itu tadi. Wa fil khabari, di dalam satu hadis dikatakan al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3. Kitabun natiqun, pertama adalah kitab yang berucap, artinya Al-Quran. Wa sunnatun qaimatun, dan sunnah yang tegak. Wala adri, dan juga kata la adri, jadi aku tidak tahu. Jadi bahasa la adri, aku tidak tahu, itu bagian daripada ilmu sebenarnya ya. Wa qala Asy-Syu'bi, berkata Imam Asy-Syu'bi, la adri nisful ilmi, la adri itu ya, aku tidak tahu, itu setengah ilmu pengetahuan. Wah, saking luar biasanya ini ya. Wa man sakata haitsu la yadri lillahi ta'ala. Nah, siapa orang yang diam ketika dia tidak tahu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Falaisa bi aqalla ajra mimman nataqa, maka tiadalah dia lebih kurang pahalanya daripada orang yang mengatakan, yang berucap terkait dengan masalah hukum sesuatu yang ditanyakan kepada dia. Jadi sikap kita diam, tidak mengeluarkan fatwa karena kita tidak tahu ya, kita mengucapkan aku tidak tahu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya hampir sama dengan orang yang mengeluarkan fatwa dengan benar, kurang lebih seperti itu. Jadi pahalanya juga luar biasa. Ya, li'anna al-i'tirafa bil jahli, ya, karena sesungguhnya mengakui kebodohan itu, ketidaktahuan itu asyaddu 'alan nafsi, itu lebih keras bagi nafsu. Jadi itu salah satu alasannya sehingga pahalanya tinggi, menyamai dengan orang yang berfatwa, kurang lebih seperti itu. Kita tahu bahwa mujtahid itu ada 2 pahalanya kan, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika orang itu mengatakan aku tidak tahu masalah ini hukumnya bagaimana, itu sama pahalanya dengan seorang mujtahid, tidak lebih di bawah statusnya atau pahalanya dengan orang yang mujtahid. Nah, alasannya kata Imam Al-Ghazali karena mengakui ketidaktahuan itu sangat berat bagi yang namanya nafsu, sedangkan kita tahu nafsu itu harus dilawan. Wa hakadha, dan demikianlah kanat adatus sahabati wassalaf, kebiasaannya para sahabat dan salafun salih radhiyallahu anhum. Seperti itu mereka dalam bersikap terkait dengan fatwa, terkait dengan masalah-masalah yang ditanyakan kepada mereka. Oke. Karena Ibnu Umar idza su'ila anil fatwa, ya, adalah Ibnu Umar itu apabila beliau ditanya terkait dengan fatwa, qala, maka dia akan mengatakan begini, idhab ila hadzal amir, pergilah engkau kepada pemimpin yang ini, ya, kepada khalifah yang ini dan lain sebagainya, alladzi taqallada umuran nasi, yang menangani perkara-perkara atau urusan-urusannya orang-orang, wadha fi unukihi, letakkan dia di lehernya, maksudnya tanyakan kepada dia masalah yang kamu hadapi jika ada orang yang bertanya kepada beliau. Nah, ini menggambarkan kepada kita ya betapa beliau itu sangat-sangat menghindari yang namanya fatwa itu. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innalladzi yuftin nasa, sesungguhnya orang-orang yang memberikan fatwa kepada orang-orang fi kulli ma yastaftunahu, pada setiap apa yang mereka minta fatwa darinya, la majnun, itu adalah orang gila. Jadi Ibnu Mas'ud juga ini sependapat dengan sahabat-sahabat yang lain yang mempersempit ruang fatwa itu ya. Dalam hal ini kata beliau,
Jadi orang yang memberikan fatwa setiap ditanya, dijawab, ditanya, dijawab, dan seterusnya, kata beliau, itu orang gila itu. Karena yang namanya manusia ya, Bapak Ibu sekalian, pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan atau ketidaktahuan, kurang lebih seperti itu. Apa beratnya kita mengatakan saya tidak tahu masalahnya ini? Tanyakan saja kepada yang lebih hebat dari saya, dan bla bla bla, dan seterusnya. Ya, waqala, dan beliau berkata, junnatul alimi la adri, ya. Bentengnya orang alim itu adalah la adri, aku tidak tahu. Itu benteng yang sangat kuat bagi seorang yang alim, kata beliau. Fa idza akhtaaha, jika dia salah terkait dengan la adri ini, dalam hal ini ya dia taruhlah tidak mengucapkan la adri, dia berani memberikan fatwa dan ternyata fatwa dia salah, usibat maqatiluhu, maka akan dikenalah kematiannya. Artinya dia akan terkena satu musibah, satu fitnah yang membuat dia kemudian ya tidak berdaya lagi, yang membuat dia tidak disukai oleh orang, yang membuat dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Wa qala Ibrahim bin Adham, dan berkata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, laisa syai'un ashadda 'ala syaitani min 'alimin yatakallamu bi'ilmin wa yaskutu bi'ilmin. Ya. Tiadalah sesuatu yang paling keras ke atas setan min alimin, daripada seorang alim yatakallamu bi ilmin, yang mana dia berkata-kata dengan ilmu pengetahuan, wa yaskutu bil ilmin, dan dia diam dengan ilmu pengetahuan juga. Itu yang paling berat sekali bagi setan dalam rangka menaklukkan dia. Apa dia? Orang alim yang dia berbicara dengan keilmuannya dan dia diam dengan keilmuannya juga. Nah, yaqulu, dia berkata si setan ini, unzuru ila hadza, coba lihat orang ini, ya. Sukutuhu asyaddu alayya min kalamihi, diamnya dia orang alim ini asyaddu alayya, itu lebih keras bagiku, ke atasku, min kalamihi, daripada perkataannya, daripada bicaranya. Diamnya orang alim ini, diam dengan ilmunya ya, dengan keilmuan yang benar, itu sangat membuat setan itu tidak berdaya. Itu sangat berat, lebih berat lagi bagi setan daripada dia berkata-kata. Oh, luar biasa sekali yang namanya sukut atau yang namanya diam di dalam keilmuan ya. Wa wassafa ba'duhumul abdala. Nah, sebagian ulama itu mensifatkan orang-orang abdal itu waliullah. Faqala, dia berkata, sebagian ulama ini, akluhum faqatun, maka mereka itu faqatun, makanannya makanan yang tidak mewah, faqah, makanan yang susah ya, makanan orang-orang fakir, orang miskin. Wa kalamuhum daruratun, dan perkataan mereka itu darurat. Jadi nanti mereka mau berkata ketika memang darurat, dalam artian memang berhajat untuk berkata-kata, baru mereka berkata. Sepanjang perkataan itu tidak darurat, ya tidak ada hajat untuk berkata, maka mereka lebih memilih diam. Nah, itu salah satu karakter seorang abdal menurut sebagian ulama. Oke. Artinya ma yatakallamuna hatta yus'alu, mereka tidak akan berkata-kata sampai mereka itu ditanya. Fa idza su'ilu, dan apabila mereka ditanya, wa wajadu ma yakfihim, dan mereka menemukan orang yang mencukupi mereka, orang-orang ini yang bertanya kepada dia, ya, ada orang yang cukuplah pertanyaan itu kepada orang tersebut, sakatu, maka mereka akan diam. Jadi mereka lebih memilih diam ketika orang-orang itu bertanya dan ada orang lain yang mewakili jawaban daripada pertanyaan tersebut, maka mereka lebih memilih diam. Nah, itu salah satu sifatnya ya. Dalam hal ini ya, kalau di zaman sekarang ya mungkin kita berlomba-lomba dalam menjawab pertanyaan orang kepada kita. Ya, fa ini torru ajabu, dan apabila mereka merasa perlu ya, ajabu, maka mereka menjawab. Sepanjang mereka tidak merasa perlu untuk menjawab, maka mereka lebih diam. Ada orang yang menjawab pertanyaan itu, ya lebih baik diam. Wa kanu ya'uddunal ibtida'a qabla su'ali minasyahwatil khafiyati lil kalam, dan adalah mereka menganggap al-ibtida'a, ya, memulai berkata-kata qabla su'ali, sebelum ditanya, minasyahwatil khafiyati lil kalam, itu termasuk syahwat yang berlindung lil kalam, bagi perkataan. Dalam hal ini bahwa ya, ketika tidak ada orang yang memulai bertanya, langsung kita berkata-kata, menasihati, mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya, itu kata beliau adalah syahwat yang tersembunyi untuk berbicara. Ya, jadi ada syahwat yang melatar belakangi kalam kita dalam berbicara ketika tidak ada orang yang memulai dengan pertanyaan.
Oke, wa marra Aliun wa Abdullah radhiyallahu anhuma birajulin. Ya, pernah suatu ketika baginda Ali dan Abdullah radhiyallahu anhu itu melewati seorang laki-laki yatakallamu 'alan nas, yang sedang berbicara ke atas orang-orang. Faqala, kemudian keduanya mengatakan begini, hadza yaqulu, orang ini sedang mengatakan, i'rifuni, ya, kenalilah aku, ketahuilah aku. Jadi disindirlah oleh beliau. Jadi maksudnya apa ya, orang-orang yang berceramah, orang-orang yang berkata-kata di depan orang, ya, secara tidak langsung itu dia sedang mengatakan, kenallah kepadaku, ya, tunduklah kepadaku, muliakanlah aku, seganlah kepadaku, hormatlah kepadaku. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, innamal alimul ladzi idza su'ila 'anil mas'alati faka'annama yaqla'u dorsahu, ya. Sesungguhnya orang alim yang sesungguhnya itu alladzi idza su'ila, yang mana apabila dia ditanya 'anil mas'alati, terkait dengan satu masalah, faka'annama, seakan-akan dia yaqla'u dorsahu, dia akan mencabut gerahamnya, gigi gerahamnya. Jadi saking beratnya itu, ya, saking mereka tidak maunya itu. Jadi digambarkan ketika ada orang yang bertanya kepada dia, maka dia seakan-akan disuruh untuk mencabut gerahamnya, itu berat sekali, kurang lebih seperti itu. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan adalah Ibnu Umar juga pernah mengatakan begini, turiduna an taj'aluna jisran ta'buruna alaina ila jahannam, ya, turiduna, kalian ingin, an taj'aluna, untuk menjadikan kami sebagai jembatan, ta'buruna alaina, kalian lewat di atas kami, ila jahannam, ke neraka jahannam. Nah, ini satu ungkapan dari Ibnu Umar yang menggambarkan betapa beliau ini sangat tidak ingin selalu ditanya dan kemudian menjawab, memberikan fatwa dan lain sebagainya. Bahasa kita ya tidak mau gampang untuk berfatwa. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalian ini mau nggak menjadikan kami ini sebagai jembatan menuju kepada neraka? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, wa qala Abu Hafs, berkata Abu Hafs An-Naisaburi, al-alimu, orang alim itu huwallazi yakhafu 'inda su'al, yang takut sekali ketika ditanya. Itulah orang alim. Ayyuqala lahu yaumal qiyamati, bahwasanya akan dikatakan kepada dia di hari kiamat nanti, min aina ajabta, dari mana kamu jawab ini? Artinya ilmu dari mana yang kemudian kamu jadikan jawaban dalam mengeluarkan fatwa kepada orang-orang yang bertanya dan lain sebagainya. Itu yang sangat mereka takutkan. Nah, itu ciri khas orang alim yang benar, ya. Wa kana Ibrahim At-Taimi, dan adalah Ibrahim At-Taimi, idza su'ila an mas'alatin, jika dia ditanya terkait dengan satu masalah, ya beki, dia bahkan menangis. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, lam tajidu ghairi, apakah kalian tidak menemukan lagi orang yang selain aku, hatta ihtajatum ilayya, sampai kalian itu butuh sekali kepada aku, sampai menangis dia saking tidak maunya berfatwa. Wa kana Abu Aliya, dan adalah Abu Aliya Ar-Rayyahi wa Ibrahim was Sauri wa Ibnu Adham yatakallamuna 'alal isnaini was salasati wan nafaril yasir. Nah, mereka ini Abu Aliya, Ibrahim, As-Sauri dan Ibnu Adham, ya, mereka itu hanya berkata-kata, ya, mengajar bahasa mafhumnya seperti itu. Alal isnaini, ke atas dua orang, was salasati, tiga orang, wan nafaril yasir, dan kelompok yang sedikit, tidak banyak jamaahnya. Faida kasuru, dan apabila mereka ini sudah banyak jamaahnya, muridnya, insarafu, mereka pun bubar. Saking tidak maunya itu, ya, yang namanya berkata-kata, mengeluarkan ujangan, nasihat, fatwa dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma adri Uzairun nabiyun amla, aku tidak tahu apakah Uzair itu seorang nabi atau tidak. Wa ma adri at-tubba'u mal'unun amla, dan aku tidak tahu apakah kaum Tubba' itu dilaknat atau tidak. Wa ma adri, dan aku tidak tahu Dzulqarnaini nabiyun amla, Dzulqarnain apakah nabi atau tidak. Nah, ini salah satu gambaran, ya, kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga itu mudah saja untuk mengatakan aku tidak tahu, ya. Kenapa kita ini atau ulama-ulama di zaman Imam Al-Ghazali itu begitu gampangnya mengeluarkan fatwa, ya, kurang lebihlah seperti itu maksud Imam Al-Ghazali dalam mengutip semua riwayat ini. Oke. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa'i fil ardi, terkait dengan, ya, yang terbaiknya tempat yang ada di muka bumi, wa syarriha, dan yang paling buruknya. Qala, beliau mengatakan begini, la adri, aku tidak tahu. Hatta nazala alaihi Jibril alaihissalam, sampai turunlah kepadanya malaikat Jibril alaihissalam. Fasa'alahu an dzalika, kemudian Nabi pun menanyakan kepada malaikat Jibril terkait dengan itu. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, la adri, aku juga tidak tahu. Ila an a'lamahu Allah azza wa jalla,
sampailah kemudian Allah memberitahukan, mengajarkan kepada beliau anna khairal biqa'i, bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi adalah al-masajid, masjid-masjid, wa syarruha, dan yang paling buruknya adalah al-aswaqu, pasar-pasar. Nah, ini salah satu ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya terkait dengan tempat yang paling mulia dan tempat yang paling buruk, beliau menjawab, ya aku tidak tahu. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yus'alu an asyri masaila. Beliau itu ditanya terkait dengan 10 masalah, fayujibu an wahidatin. Beliau hanya menjawab satu saja dari 10 masalah tersebut, wa yaskutu an tis'in, dan beliau itu tidak menjawab, diam dari yang 9 itu. Nah, padahal Ibnu Umar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk luar biasa sekali keilmuannya. Wa kana Ibnu Abbas, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yujibu an tis'in. Beliau menjawab 9, wa yaskutu an wahidatin, dan beliau diam dari 1. Nah, ya, kita tahulah bahwa Ibnu Abbas memang ya habrul ummah ya, keilmuannya bahar luar biasa sekali. Jadi beliau ini menjawab 9 dan tidak menjawab 1. Tetap sehebat-hebat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau kalau dia tidak tahu terkait dengan masalah yang ditanyakan, maka dia tidak berani langsung mengeluarkan fatwa. Di sini beliau ada 1 dari masalah 10 tersebut yang beliau tidak jawab. Oke. Wa kana fil fuqaha'i, dan adalah pada fuqaha itu mayaqulu, ya ada yang mengatakannya, para fuqaha yang benar, la adri, ya yang mengatakan la adri, aku tidak tahu, aksara min ayyaqula adri, itu lebih banyak daripada fuqaha atau ulama yang mengatakan adri, aku tahu. Banyak ya, lebih banyak yang mengatakan aku tidak tahu kalau ditanya, berbanding ulama yang mengatakan saya tahu jawabannya begini bla bla bla. Minhum, di antara mereka ini ya, ada Sufyan as-Sauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, wa Fudail bin Iyad, wa Bishr bin al-Haris rahimahumullah. Ini semua ulama-ulama yang benar ya, yang tidak gengsi untuk mengucapkan aku tidak tahu ketika mereka ditanya. Oke. Wa qala Abdurrahman bin Abi Laila, dan berkata Abdurrahman bin Abi Laila, adraktu fi hadzal masjid, aku pernah menemukan di masjid ini, di masjid tempat beliau belajar, mi'ata wa ishrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 120 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena memang beliau Ibnu Abi Laila ini adalah seorang tabi. Ada 120 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan, yang beliau berguru kepada mereka. Ma minhum ahadun yus'alu an hadisin aw fatwa illa wadda anna akhahu kafahu dzalika. Tiadalah di antara mereka, dari mereka itu seorang pun ketika ditanya terkait dengan satu hadis ya, ataukah satu fatwa, illa melainkan wadda, dia akan selalu berharap sekali anna akhahu, bahwasanya saudaranya, temannya yang lain, kafahu itu mencukupi dzalika, yang demikian itu. Jadi selalu ada harapan di diri mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemukan yang semasa dengan Ibnu Abi Laila ini, ada di diri mereka itu perasaan ketika ditanya bahwa yang lain itu sudah cukuplah untuk menjawab permasalahan itu. Permasalahan fatwa atau masalah hadis yang ditanyakan kepada mereka. Jadi mereka tidak gampang kemudian meriwayatkan hadis, tidak gampang kemudian mengeluarkan fatwa. Sepanjang ada orang yang lain yang bisa menjawab itu, maka mereka itu akan sangat harapkan orang lain tersebut yang menjawabnya. Itu maksudnya waddah ya. Wa fi lafzin akhar, di redaksi yang lain ya, kanatil mas'alatu tu'radu ala ahadihim, adalah suatu masalah itu ditawarkan, ya, dikemukakan ala ahadim, kepada salah satu daripada mereka, fayarudduha ilal akhar, tetapi ya, mereka itu mengembalikannya kepada yang lain. Jadi ketika ada masalah ya, mereka mengatakan ya coba tanyakan kepada si ini, wa yarudduhal akharu ila akhar. Nah, yang lain itu juga mengembalikannya kepada yang lain. Jadi yang lain juga mengatakan ya coba tanya kepada si ini, mungkin dia tahu. Hatta ta'uda ilal awal, sampai kembali lagi kepada yang pertama. Saking saling menyerahkannya itu masalah fatwa antara satu dengan yang lain, serahkan ke sana, serahkan ke sana. Saking tidak maunya mereka berfatwa sehingga seperti itu kasusnya, terputar masalah tersebut kembali ke akhirnya kepada yang pertama. Oke. Waruya, dan diriwayatkan anna ashabas suffati, bahwasanya ashabus suffa ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan masyarakat menengah ke bawah ini, uhdiya ila wahidin minhum ra'su mashwin ya, ra'sun mashwiyun.
pernah diberikan kepada salah satu daripada mereka ini Ra'sum maswiyun, ya, itu kepala ternak yang dipanggang, ya, kurang lebih seperti itu, artinya suatu lauk pauk. Wa huwa fi ghayatid darri, dalam keadaan dia itu pada puncaknya kesusahan, ya, namanya juga halus supah, ya, orang fakir, orang miskin, tidak punya rumah, tinggalnya di masjid dan lain sebagainya. Nah, tentunya orang yang seperti ini sangat membutuhkan makanan, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika ada orang yang memberikan kepada dia, ya, kepala kambing, ya, mafhumnya seperti itu misalnya, fahadahu ila akhar, dia memberikannya kepada yang lain, wa hadahul akharu ila akhar, dan yang lainnya memberikan kepada yang lain, wa hakadha, demikianlah daro bainahum, beredar di kalangan mereka hatta raja'a ilal awal, sampai kembali lagi kepada yang pertama. Saking tidak maunya mereka, ya, mereka itu tetap mengedepankan yang lain. Terkait dengan masalah fatwa pun seperti itu. Fanzuril ana, ya, coba lihat sekarang, kata Imam Al-Ghazali, kaifa in akasal amrul ulama, bagaimana terbalik itu perkaranya para ulama. Fasara al-mahrubu anhu matluban, jadilah orang yang lari dari fatwa tersebut matluban, itu dicari. Nah, di zaman sekarang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, orang yang tidak punya spesialis dalam bidang fatwa, tidak punya ilmu agama yang mapan, orang yang seperti itu justru yang dicari, ya, oleh orang-orang lah, ya, banyak majelisnya dan lain sebagainya, didekati oleh pemerintah dan lain sebagainya. Wal matlubu, dan orang yang dituntut, ya, yang seharusnya, ya, yang seharusnya menempati posisi seperti posisi itu, dalam artian dia memang betul-betul punya kemahiran dalam ilmu agama, ya, wawasannya luas, ya, keilmuannya sangat tinggi. Nah, justru mahruban anhu, itu justru lari darinya, dari fatwa tersebut. Nah, itu sifat ulama-ulama akhirat. Ketika mereka itu sudah hebat dan lain sebagainya, maka mereka sangat tidak mau untuk mengeluarkan fatwa, tidak mau ditempatkan pada posisi di mana mereka harus banyak mengeluarkan fatwa, banyak menyelesaikan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Mereka sangat tidak mau itu. Nah, ya. Oke, nah sampai situ saja dulu. Nanti kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Hada billahi taufik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.